Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Ardiansyah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Dengan pengajar praktik Bapak Garseni SPDK dan Bapak Muhammad Aminul Fuad MPD sebagai fasilitator. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pada program guru penggerak ini. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai seorang pendidik, yaitu Ing Narso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso Tutuwuri Handayani. Trilogi pendidikan ini yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional yang sangat relevan hingga saat ini. Di depan memberikan teladan, di tengah-tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Begitulah seharusnya seorang pendidik bertindak sehingga pendidikan di negeri ini terus maju dan menuju pendidikan yang merdeka. Selanjutnya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun seorang anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Selanjutnya yaitu membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka seorang pendidik harus dapat melihat segala potensi yang telah Tuhan berikan kepadanya, baik berupa lingkungan, bakat, maupun minat. Tebalkanlah garis samar yang telah mereka miliki, sehingga setiap anak akan menjadi versi terbaik dari dirinya. Yang selanjutnya adalah penerapan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, hingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaian pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya.
Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini adalah kewajiban utama dari seorang guru atau pendidik hanyalah mentransfer ilmu pengetahuan. Saya pribadi hanya berpikir secara bagaimana ilmu pengetahuan yang dituntut oleh kurikulum dapat saya sampaikan kepada peserta didik tanpa memikirkan mereka suka atau tidak, nyaman atau tidak, bahagia atau tidak, berminat atau tidak. Yang kedua adalah saya masih berpikir bahwa guru adalah sumber utama dan sumber satu-satunya ilmu pengetahuan di kelas, sehingga gurulah yang menjadi pusat pembelajaran. Biasanya saya melakukan pembelajaran kebanyakan masih menggunakan metode konvensional dikarenakan alasan fasilitas yang tidak mendukung dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah indikator keberhasilan sebuah pendidikan adalah nilai yang bagus. Sehingga saya akan merasa bangga karena sebagian besar siswa saya mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Namun, sebaliknya, saya akan cenderung kecewa kepada beberapa anak yang nilainya tidak memenuhi kriteria ketuntasan yang telah ditentukan. 3 hal itulah yang menjadi keyakinan saya terkait siswa dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran harus menyenangkan. Pembelajaran yang seharusnya adalah pembelajaran yang dapat mendorong siswa menemukan ide-ide, menampilkan kreativitas, dan pengalaman seru lainnya yang dikemas dengan model pembelajaran yang sesuai dengan zamannya saat ini. Pembelajaran yang menyenangkan akan menarik minat dan menambah motivasi murid untuk terus aktif. Pembelajaran yang menyenangkan inilah yang berarti juga memerdekakan murid dan tentu bukan berorientasi kepada nilai namun berorientasi kepada proses. Yang kedua, siswa adalah subjek pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Alhamdulillah, setelah mempelajari modul ini dan berkolaborasi serta berbagi cerita di ruang kolaborasi, saya mendapatkan pengalaman berharga. Tersadar bahwa siswa ini seharusnya memang menjadi subjek, bukan objek dalam pembelajaran. Siswa sudah seharusnya diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, kreativitas mereka, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Tugas guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyediakan alat dan ide untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Selanjutnya, berorientasi pada proses. Proses pembelajaran memang seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang didamba-dambakan oleh setiap peserta didik, sehingga pembelajaran tersebut dapat memerdekakan mereka dan tentu bukan berorientasi kepada nilai, namun berorientasi kepada proses. Yang keempat, peran utama seorang pendidik. Peran utama seorang pendidik atau guru adalah menuntun kodrat anak yang melekat pada dirinya hingga anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi dapat menuntun dan mengarahkan kodrat yang mereka miliki kepada posisi yang paling tepat. Guru juga harus menjadi tauladan dalam bertindak dan bersikap, serta memberikan fasilitas yang diperlukan oleh anak didiknya untuk tumbuh sesuai dengan kodrat uniknya masing-masing.
yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi peserta didik. Kodrat alam peserta didik yang berupa segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya susah terlihat jika tidak diidentifikasi. Maka langkah pertama saya adalah mengidentifikasi apa saja yang menjadi potensi, minat, bakat, dan lain-lainnya yang sehingga saya dapat menuntunnya dengan tepat. Yang kedua, menjadi guru penuntun, menjadi teman dan menjadi fasilitator untuk anak didik. Saya akan berusaha menuntun kodrat-kodrat yang telah ada pada diri setiap peserta didik dengan upaya memberikan tauladan yang baik, menjadi teman yang bisa diajak bertukar pendapat, dan memfasilitasi ide-ide yang bisa dikembangkan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Tantangan untuk guru abad 21 ini adalah siswa akan cepat bosan jika pembelajaran menggunakan metode yang konvensional saja. Sehingga guru harus mampu merancang metode maupun strategi yang lebih menarik. Saya akan memulai mencoba menggunakan media-media terbarukan seperti aplikasi game edukatif yang diharapkan mampu membangun suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, saya akan menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Saya akan mencoba merancang pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan tentunya prosesnya menyenangkan dan bermakna. Pendidikan bab tempat persemaian benih harus benar-benar dapat menjadi tempat terbaik bagi kualitas jenis apapun. Benih dengan kualitas kurang baik pun akan tumbuh lebih baik di tempat persemaian yang berkualitas. Namun sebaliknya, tempat persemaian yang buruk, benih dengan kualitas terbaik pun akan sulit tumbuh dengan baik. Pedagang pakaian tersenyum ceria, pakaian habis terjual tanpa sisa. Teruntuk rekan guru Indonesia, mari bergandengan tangan bergerak bersama. Ketupat dianyam dengan daun pandan diambil dengan parang. Mari kita siapkan persemaian benih kebudayaan untuk generasi Indonesia yang lebih cemerlang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.